Shalom saudara terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hidup yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu, ingin belajar kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat bagi setiap kami, supaya firman ini dapat menjadi pedoman dan menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita terambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Namun fokus renungan saat ini terambil dari ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Berbagilah setiap kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema renungan saat ini adalah menjadi pribadi yang setia. Berbicara mengenai kesetiaan, setiap orang memaknainya atau berkaitan dengan yang namanya sebuah percintaan. Ada juga orang yang memaknai kesetiaan itu sebagai sebuah komitmen ataupun janji. Saudara yang terkasih, coba kita melihat bacaan kita saat ini yang mengisahkan seorang tuan yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke luar negeri untuk beberapa waktu yang lama. Namun sebelum ia pergi, sang tuan mempercayakan harta miliknya kepada para hambanya. Di dalam Matius disebutkan sebagai talenta. Talenta adalah hitungan satuan berat dan mata uang pada zaman kuno di Romawi, Yunani, dan Timur Tengah. 1 talenta sekitar 6.000 dinar, sedangkan 1 dinar sendiri sebesar upah pekerja harian saat ini. Jika kita hitung dalam perhitungan matematika, 1 dinar sebesar upah harian pekerja sebesar 50.000. Kita kalikan dengan 6.000 dinar, besarnya adalah 300 juta rupiah. Tentu ini nominal yang sangat besar. Saudara yang terkasih, jika kita membaca Matius 25 ayat yang ke-14 ini, yang berbunyi demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada hal yang mau kita soroti di ayat yang ke-14 ini. Mengapa yang menerima 1 talenta dikatakan jahat dan malas? Itu ada di ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Ada 2 alasan mengapa hamba yang menerima 1 talenta itu dikatakan jahat dan malas. Yang pertama adalah hamba yang menerima 1 talenta tidak melakukan kesanggupannya. Itu di ayat yang ke-15. Dan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Sang tuan memberikan talenta itu karena melihat kesanggupan dari masing-masing hambanya itu. Padahal harapan dari sang tuan kepada hambanya adalah dapat mengembangkan talenta. Namun justru hamba yang 1 malah mengecewakan tuannya. Dan alasan yang kedua adalah secara perhitungan mata uang, sang hamba menerima 1 talenta ini merugikan tuannya. Tentu ketika seorang tuan memberikan hambanya dengan nominal 300 juta rupiah, hitungan uang Indonesia, jika tuannya pergi dengan waktu yang lama, tentunya mata uang itu tidak sebesar pada tahun yang diberikan. Seharusnya apa yang sudah diberikan sang tuan kepada hambanya mengenai kepercayaan itu menjadi berkembang dan sama-sama saling menguntungkan. Saudara yang terkasih, dari renungan saat ini kita dapat belajar bahwa ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan,
Seharusnya kita menjaga kepercayaan itu, seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, sehingga kita akan disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Kedua, memberikan yang terbaik kepada Tuhan tentang apapun yang sudah dipercayakan kepada kita. Baik kita yang sedang bekerja, mari berikan yang terbaik dengan cara bekerja secara profesional. Untuk yang sedang melayani, lakukan pelayanan itu sebaik mungkin, bukan karena sesuatu, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali menguatkan kami untuk bagaimana kami harus menjadi pribadi yang setia ketika kami diberikan tanggung jawab. Ampuni kami Tuhan dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.